Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Riko. Nama saya Nadia Putri. Nama saya Safa Alzeda. Nama saya Tiza Riani. Nama saya Nurwana. Nama saya Karisma. Kita sedang membuat es krim. Eksperimen membuat es krim tanpa kulkas adalah untuk membuktikan dan mengaplikasikan konsep sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, dengan cara mencampurkan garam pada es batu sehingga suhu es batu lebih rendah dan mampu membekukan susu tanpa menggunakan listrik ataupun kulkas. Hipotesisnya, pada praktikum pembuatan es krim tanpa kulkas diajukan hipotesis bahwa penambahan garam ke dalam es dapat menurunkan titik beku, sehingga adonan es krim bisa membeku. Selain itu, semakin banyak garam yang ditambahkan, maka suhu campuran es dan garam akan semakin rendah, sehingga es krim membeku lebih cepat. Hipotesis lainnya adalah semakin sering adonan es krim dikocok selama proses pembekuan, maka tekstur es krim yang dihasilkan akan lebih lembut karena kristal es yang terbentuk berukuran lebih kecil. Dengan memanfaatkan prinsip penurunan titik beku, es murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tetapi jika dicampur dengan garam, titik bekunya turun sehingga lebih rendah, sekitar 8 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius. Campuran es dan garam ini menyerap panas dari lingkungan, termasuk dari adonan susu, sehingga adonan turun dan membeku menjadi es krim. Dengan mengocok adonan selama proses, terbentuk kristal es kecil yang membuat tekstur es krim menjadi lembut. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah susu, wadah, es batu, garam dapur kasar, gula, kaleng, plastik atau ziplock, cup, sendok makan, dan sendok es krim. Yang pertama, siapkan kaleng. Masukkan susu ke dalam kaleng. Masukkan gula secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan es batu. Tuangkan garam kasar di sekeliling kaleng. Lalu putar kaleng. Jika sudah jadi, pindahkan ke cup ice cream. Tuangkan susu ke dalam plastik. Lalu tambahkan gula secukupnya. Masukkan es batu dan garam kasar ke dalam plastik. Lalu masukkan susu, es batu, dan garam kasar ke plastik. Jika sudah semua, guncangkan plastik. Nah, tunjukin. Ya, ini hasilnya, nanti kita lanjut lagi. Thank you. Dari praktikum yang kami lakukan, kami memperoleh hasil yaitu es krim yang dikocok memiliki tekstur yang lebih lembut dan sedikit lebih cepat untuk mencair. Sedangkan es krim yang diputar memiliki tekstur yang lebih padat namun sedikit lebih lama untuk mencairnya. Dari kedua konsentrasi es krim tersebut sudah mencapai apa yang kami inginkan, walaupun tidak selembut atau sehalus es krim buatan kulkas yang biasanya kami makan. Penambahan garam
bahan dapur ke dalam es batu itu sangat penting. Mengapa? Karena garam dapur dapat berfungsi untuk menurunkan titik beku air. Nah, suhu setelah penambahan garam dapur dapat berada di bawah 0 derajat Celcius. Suhu tersebutlah yang membuat campuran susu menjadi lebih cepat untuk membeku. Tanpa penambahan garam, suhu es batu hanya berada di sekitaran 0 derajat Celcius. Suhu tersebut tidak cukup dingin untuk membekukan campuran susu dan menghasilkan es krim. Dibandingkan dengan metode kulkas, metode ini lebih cepat dan praktis karena tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Kelebihannya adalah metode ini dapat dilakukan di mana saja dan tidak membutuhkan energi listrik. Kekurangannya yaitu metode ini tidak dapat menghasilkan es krim yang sehalus buatan kulkas. Es krimnya lebih cepat mencair dan jumlah es krim yang dihasilkan itu terbatas. Beberapa cara lain yang dapat kalian coba untuk membuat es krim tanpa bantuan kulkas. Itu yang pertama ada dengan menggunakan dry ice atau karbon dioksida padat dan menggunakan nitrogen cair. Keduanya sama-sama bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu menurunkan suhu dengan sangat cepat, sehingga menghasilkan tekstur es krim yang lembut tanpa bantuan kulkas. Jadi kesimpulannya, percobaan pembuatan es krim tanpa kulkas ini berhasil menghasilkan es krim dengan tekstur padat walaupun agak kasar karena proses pembekuannya tidak merata. Penambahan garam ke dalam es batu membuat suhu turun lebih rendah, sehingga campuran susu dan gula bisa cepat membeku. Cara ini cukup efektif untuk membuat es krim sederhana, meskipun hasilnya tidak sehalus es krim buatan mesin dan kulkas. Terima kasih. Enak dingin, nasi dingin. Ini rasa strawberry. Berapa dari berapa? Nggak, Bu Asni mau nyobain nggak, Bu 50 Asni? sampai 100. Nah, mahasiswa mahasiswa. Mau nyobain mahasiswa. 6. Ribu yang ada yang diputar, ada yang dikocok. Ada yang diputar, ada yang dikocok. Sama yang dulu. Ini juga rasanya komposisinya. Sama gula. Yang dibandingkan sama aja sebenarnya. Susunya tadi setengah dari 200. Setengah dari 200. Iya, 100 ml. Terus gulanya tuh dikit aja. Jadi disesuaikan sama. Nanti tak manis ya. Kalau ini mengarah ke es putih. Kebetulan nih. Jadi ini teksturnya kayak es putih. Jadi belum terlalu halus ya. Manisnya pas, susunya udah pas, hanya teksturnya aja kurang ya. Untuknya ini yang diputar ya. Oh yang dikocok ya nanti, tapi rasanya sih kan ini selera ya rasa. Kalau menurut ibu susunya kurang, tapi kemungkinan untuk yang lain ya. Lagi Ini yang diputar. kamu mau yang diputar kira-kira lebih ya. Tadi coklatnya terasa cuma kayak selera. Kalau manisnya tambahkan sedikit susunya, dan ini teksturnya lebih padat dari ya. Terus diberikan penilaian. Iya. Berapa range? Range dari 80 90. Kasih 90 dulu ya. Kasih ya, Ibu. Kasih.